Ikan ini mati karena kekurangan udara. Mayatnya tertutup minyak hitam. Orang pria ini mengangkatnya. Dalam hatinya, dia menghitung apakah dia akan menggoreng dengan minyak atau kukus dengan air. Dia bersiap-siap untuk mengendarai untuk pulang. Di tempat yang tidak jauh dari sini terdengar suara yang sangat menyedihkan. Dia bergegas ke sana untuk memeriksa. Adegan yang sangat mengerikan. Tanpa diduga, tergeletak di pasir adalah mayat Duyung. Dia mengambil cabang pinus dan menekannya pada tubuhnya untuk menyelidiki. Tidak ada reaksi. Lalu dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Pasti tidak ada orang lain. Satu orang jomblo selama 40 tahun seperti dia. Tiba-tiba dia punya ide yang sangat berani. Orang ini membawa Duyung ini ke mobilnya. Kemasnya dengan hati-hati seperti kemas pangsit, bawa pulang. Lalu isi bak mandi dengan es batu. Lalu masukkan Duyung itu ke dalamnya. Untuk mencegah luka Duyung itu agar tidak terinfeksi. Selesaikan semua ini. Dia meletakkan perangkat bantuan udaranya. Menutupi separuh wajahnya dengan bekas luka bakar dengan tangannya. Perhatikan baik-baik dirinya di cermin. Rasanya seperti pohon besar yang tandus itu mekar kembali lagi. Lalu dia meletakkan tangki oksigen ke samping. Benamkan dirinya dalam musik dan nikmati menari. Pria ini bernama Sarko. Dia adalah seorang pelaut profesional yang pernah menangkap hiu hidup-hidup. Beberapa waktu yang lalu, di pantai ditemukan jejak kebocoran minyak. Ada sejumlah besar ikan mati yang terdampar oleh ombak. Saat dia sedang membersihkan tumpahan minyak, dia tidak sengaja jatuh. Hanya dalam beberapa menit, setengah dari wajahnya hancur. Bahkan bernapas hanya bisa mengandalkan bantuan tangki oksigen. Alkohol telah menjadi andalannya sejak itu. Tepat pada saat ini terdengar suara dari kamar mandi. Dia pergi ke sana untuk membuka pintu agar memeriksa Putri Duyung yang telah bangun. Ketika dia melihat Sarko berdiri di sana, Putri Duyung itu langsung menjadi sangat ganas. Sarko sangat takut sehingga dia harus segera menutup pintu. Dia berlari keluar dari mobil mencari senapan. Tapi begitu dia membuka pintu, dia diseret ke dalam oleh Putri Duyung. Dat ingin melarikan diri. Tapi dia didorong ke bak mandi oleh Putri Duyung. Dia berjuang untuk bangkit. Tetapi tiba-tiba tangannya digigit oleh Putri Duyung. Binatang buas pada akhirnya tetaplah binatang buas. Untungnya, dia dengan cepat menangkap jaring ikan di sebelahnya. Akhirnya bisa keluar dari bahaya. Sarko sekali lagi mengikatnya di bak mandi. Dia mengambil pistolnya dan hendak menarik pelatuknya. Tapi ketika dia melihat wajahnya yang cantik, dia ingat bahwa dia sendiri telah menghabiskan 40 tahun sendirian. Jadi dia masih tidak bisa begitu kejam pada akhirnya. Keesokan harinya Sarko pergi ke supermarket untuk membeli banyak daging. Lalu dengan hati-hati bantu Putri Duyung merawat lukanya. Apalagi dengan lembut potong jaring di sekitar wajahnya. Bantu Putri Duyung bisa bernafas lebih nyaman. Lihat Putri Duyung tidak lagi terus melawan. Sarko merasa sepertinya dia sudah menerimanya. Sarko membawa 2 nampan daging datang. Tanyakan padanya nampan daging mana yang ingin dia makan. Tanyakan padanya nampan daging mana yang ingin Anda makan. Menunjukkan bahwa dia ingin makan daging sapi. Sarko memasukkan daging sapi ke dalam mulutnya. Putri Duyung gila merobek daging itu. Suasana hati Sarko agak senang. Dia langsung membawa televisi ke dalam kamar mandi. Menonton film dengan Putri Duyung itu. Bahkan menjelaskan detail filmnya kepada Putri Duyung mendengar. Putri Duyung sepertinya bisa memahami kata-katanya. Tonton film dengan sangat serius. Tidak lama kemudian, Sarko bersandar di bak mandi dan tertidur. Putri Duyung terakhir telah bisa menunggu saat ini. Dia ingin menggigit leher Sarko. Tiba-tiba Sarko terbangun. Sepertinya ada suara aneh di luar. Dia merayap dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Seseorang menggeledah rumahnya. Orang itu pernah adalah seorang pelaut bernama Alex. Alex ingin melompat ke sistem kontrol cetak. Untuk merampok perahu nelayannya. Dia menyadari dia tertangkap basah. Alex terlalu malu hingga marah. Dia segera melemparkan pengontrol ke dinding. Kemudian mereka berdua mulai bertengkar sengit. Tapi saat ini dari kamar mandi terdengar suara aneh lagi. Sarko awalnya tidak dapat menghentikannya. Alex langsung membeku. Dia bertanya pada Sarko bagaimana menghadapi Putri Duyung ini.
Menghitung ekornya saja bisa menjual puluhan ribu dolar. Sarko awalnya tidak berniat menjualnya. Alex tiba-tiba memalingkan wajahnya secara terlalu cepat. Dia memberitahu Sarko. Bahkan jika dia tidak menjualnya, dia tidak bisa menyimpan Putri Duyung di bak mandi. Hari berikutnya Alex mendesain tangki ikan besar di ruang tamu. Sarko takut Alex akan menceritakan kisah Putri Duyung ini kepada orang lain. Dia segera memberikan perahu nelayannya padanya. Syaratnya adalah merahasiakannya. Setelah Alex pergi, Sarko melepaskan Putri Duyung ke dalam tangki ikan. Melihatnya di sana dengan senang hati berenang. Sarko tertegun sejenak. Dia bersiap membuat 2 steak. Siapkan makan malam dengan Putri Duyung. Sarko membelai rambutnya, menyesuaikan pakaian. Kemudian dengan elegan duduk di kursi. Daging segar dimasukkan ke dalam tangki air. Dan porsi daging telah matang, dia memakannya. Sarko bergumam tentang masa lalunya sendiri lagi. Tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Tatapan aneh Putri Duyung itu sedang menuju tubuhnya. Tepat pada saat ini, bel pintu berbunyi di luar. Dengan ragu-ragu Sarko membuka pintu. Seorang gadis cantik berseri-seri berdiri di luar. Dia mengatakan bahwa, "Tidakkah kamu mengenaliku? Di atas pasir kaulah yang menyelamatkan hidupku." Sarko pergi ke kamar mandi untuk memeriksa. Putri Duyung di tangki air telah menghilang. Sarko sekarang menyadari bahwa gadis cantik di depannya kemungkinan besar adalah Putri Duyung yang berubah menjadi. Dia perlahan mendekati Sarko. Lepaskan tabung pernapasannya. Usap lembut wajahnya dengan tangannya. Dalam sekejap mata, wajahnya yang terbakar tiba-tiba menjadi halus tanpa bekas luka sedikitpun. Dia bahkan mendekat dan menciumnya. Lalu layar menjadi hitam. Editor film memotong beberapa adegan terbaik kami. Mereka berdua tidak tidur. Sarko tiba-tiba merasa penuh energi. Mulai bercerita tentang masa lalunya yang gemilang kepada dia mendengar. "Saya Sarko, Raja Laut." Tapi waktu masih belum berlangsung lama. Lalu tiba-tiba beberapa mobil tiba-tiba berhenti di depan rumah Sarko. Dia menyuruh gadis itu untuk tidak pergi keluar. Biarkan dia pergi sendiri untuk memeriksa. Tapi yang dia tidak tahu adalah, penampilannya masih terlihat seperti dulu. Sebenarnya, orang-orang ini setelah mendengar cerita tentang Putri Duyung. Jadi mereka datang untuk memaksanya membawa Putri Duyung leluar. Melihat Alex berdiri di belakang mereka, Sarko segera mengerti. Dia menyuruh mereka menunggu di luar. Dia masuk ke dalam untuk ajak Putri Duyung keluar. Tapi kemudian keluarkan pistolnya. "Aku ingatkan kamu sekali lagi. Keluar dari halaman saya." Alex memberitahu semua orang. Sarko tidak akan menembak. Semua orang baru menyadarinya. Sarko tidak bisa bercanda dengan mereka. Jika mereka mengambil satu langkah lebih jauh, peluru tidak akan hanya menyentuh tanah. Semua orang segera mematuhi. Cepat kembali ke mobil dan keluar dari sana. Sampai Sarko kembali ke kamarnya. Putri Duyung telah kembali ke tangkinya. Sarko sepertinya sudah mengerti. Dia merasa dirinya telah kembali ke lautan masa lalu. Sudah lama tidak mencium aroma angin laut. Sudah lama juga tidak melihat perahu penuh ikan. Sarko ingin membawa Putri Duyung ke laut untuk jalan-jalan. Dia meletakkan tangga di sebelahnya. Memanjat ke atas tangki air. Suruh Putri Duyung untuk memegang tangannya. Tapi Putri Duyung menyeretnya ke bawah air. Keduanya perlahan mendekati satu sama lain lagi di dalam air. Putri Duyung tiba-tiba menggigit lehernya. Kisah berakhir di sini. Tapi untuk Sarko, ini bisa adalah akhir yang bahagia.